Sekarang kita akan bicara tentang rasa malas, kemalasan, rasa malas. Jadi mungkin kita pernah atau kadang atau selalu dilanda oleh rasa malas. Rasa malas itu sebetulnya menurut para ahli adalah keengganan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang seharusnya atau sebaiknya kita lakukan. Jadi keengganan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaiknya kita lakukan. Nah, itu biasanya tercermin dalam dua perilaku. Yang pertama, menunda-nunda pekerjaan itu. Dan yang kedua, atau tidak mengerjakannya sama sekali. Nah, rasa malas itu bisa diakibatkan oleh fisik. Ketika fisik kita sakit atau lemah, badan kita lesu, maka kita pun biasanya akan malas melakukan pekerjaan kita. Tapi sebaliknya, ketika hati kita memang pada dasarnya malas, maka badan kita, fisik kita juga terdorong untuk menjadi lesu, menjadi lemah. Kemalasan itu bisa membuat kita menjadi tidak tahu atau menjadi bodoh. Tapi sebaliknya juga, ketidaktahuan, kebodohan bisa juga membuat kita menjadi malas melakukan sesuatu. Nah, banyak pepatah yang mengatakan orang yang malas akan menjadi miskin, kemalasan akan mendatangkan kemiskinan. Tapi baik juga kita sadar, kemiskinan itu juga bisa membuat kita menjadi malas. Nah, dalam prakteknya ketika kita tidak punya uang, ketika kita merasa sangat kekurangan, nah itu akan membuat kita menjadi malas. Nah, karena itu kita memang harus betul-betul mewaspadainya. Apa kata Alkitab tentang rasa malas? Jadi kalau kita baca dalam kitab Amsal, banyak sekali ungkapan tentang rasa malas. Amsal 6 ayat 6 mengatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Jadi orang malas itu disuruh belajar kepada semut yang dianggap sebagai makhluk yang rajin. Amsal 10 ayat 26 mengatakan, "Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya." Jadi orang yang malas itu tentu sangat mengecewakan, sangat menjengkelkan bagi orang yang menyuruhnya. Nah, bayangkan orang yang menyuruh ini adalah atasan, adalah orang tua, adalah guru. Nah, tentu ketika kita malas, kita bagaikan asap bagi mata orang yang menjadi atasan, menjadi guru atau orang tua kita. Amsal 13 ayat 4. "Hati si pemalas penuh keinginan, tapi sia-sia." Jadi hati orang malas itu banyak sekali keinginannya, tapi sia-sia. Karena apa? Karena dia tidak mengerjakannya. Nah, ada lagi Amsal 18 ayat 9. Si pemalas itu sudah menjadi saudara si perusak. Jadi orang yang malas itu sebetulnya sangat dekat dengan orang yang merusak. Jadi kemalasan itu bisa merusak. Nah, ada lagi Amsal 22 ayat 13. Si pemalas berkata, "Ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan." Jadi si orang yang ketika kita malas, kita bisa menciptakan bermacam-macam alasan termasuk yang tidak masuk akal. Salah satu mengatakan ada singa di luar, ada bahaya di luar, dan itu seolah-olah menjadi pembenaran bagi kita untuk bersifat malas. Nah, bagaimana melawan rasa malas ini? Pertama, bersyukurlah. Syukurilah hidup dan anugerah Tuhan. Karena dengan itu kita akan gembira. Yang kedua, tetapkan sasaran, tetapkan tujuan, tetapkan harapan. Sebab tanpa sasaran, tanpa tujuan yang pasti, yang jelas, kita akan sangat mudah diserang atau dikuasai oleh rasa malas. Dan yang ketiga, bentuklah kebiasaan, bentuklah disiplin. Sebab
dengan membentuk kebiasaan dan menjadikan kerajinan sebagai kebiasaan kita, sebagai disiplin hidup kita, maka rasa malas itu akan mudah kita lawan. Dan yang terakhir, carilah lingkungan yang baik. Sebab di dekat orang malas, maka kita juga akan cenderung menjadi malas. Tapi di tengah-tengah orang rajin, maka kita juga akan didorong untuk rajin, bekerja, gembira untuk memperbaiki kehidupan. Horas.